maka pupuklah atau hidupkanlah karakter ini dalam dirimu. Semakin banyak orang yang punya karakter empatik ini, mungkin Indonesia ini semakin mudah bangkit dari banyak masalah. Nah, sekarang karakter yang mendukung. Karakter yang mendukung ini berarti jiwa-jiwa yang mau berkorban, jiwa-jiwa yang dengan sukarela, rela untuk berkorban, itu jiwa-jiwa yang punya kualifikasi tertentu, punya karakter tertentu yang bisa mengarah ke sana. Yang pertama apa? Orang yang biasanya mudah dan gampang untuk memberikan persembahan pengorbanan itu orang yang jiwanya punya empati. Empati itu ada filosof hermeneutik namanya Wilhelm Dilthey. Empati itu definisinya adalah transposisi. Empati itu kalau engkau bisa memposisikan dirimu di posisi objek atau orang yang kamu baca, itu empati. Kalau lihat temenmu misalnya sedang sedih karena kuliah tidak lulus-lulus misalnya, nah itu empati, itu kamu ikut merasakan yang dia rasakan. Seandainya aku yang tidak lulus-lulus, betapa sedihnya, betapa galaunya, maka aku pahami kesedihannya, kegalauannya. Itu empati. Seandainya aku yang jadi dokter, jadi perawat, yang harus merawat orang-orang yang kena COVID, sebenarnya ya agak enggan gimana, wong itu kewajiban. Dengan resiko dirinya sendiri kena, maka keluhan mereka aku bisa paham. Ini namanya empati. Memposisikan diri di posisi orang yang engkau baca. Seandainya aku yang miskin seperti itu, seandainya aku yang keleleran di pinggir jalan 3-4 hari tidak makan, seandainya aku yang hidup di pelosok pedalaman, jangankan sinyal, misalnya telepon biasa aja tidak nyambung, gimana harus kuliah online misalnya. Wah, bisa kurasakan kegalauannya kalau sekarang semua harus online, termasuk sekolah, termasuk kuliah. Ini namanya empati. Orang yang punya jiwa empati inilah yang mudah nanti untuk berkorban, mudah untuk diminta pengorbanannya. Semakin besar daya empatinya, biasanya semakin dia mudah toleran, mudah membantu, mudah terjun ke lapangan untuk memberikan apa yang dia miliki. Ini karakter pertama. Maka pupuklah atau hidupkanlah karakter ini dalam dirimu. Semakin banyak orang yang punya karakter empatik ini, mungkin Indonesia ini semakin mudah bangkit dari banyak masalah. Karena selama ini banyak masalah menurut saya muncul karena menipisnya empati dan naiknya ego. Setiap orang hanya tahu dan membaca kebenarannya sendiri, situasinya sendiri, pemahamannya sendiri, kurang keluar untuk mengempati orang-orang di sekitarnya. Oke, terus yang kedua, karakter yang mendukung jiwa korban adalah belief on a just world, yaitu orang yang punya keyakinan dunia ini bisa ditata, bisa diatur, bisa ditertibkan, bisa jadi adil. Ini dengan kata lain orang yang berpikirnya optimis. Iya, saya akan berkorban demi
orang ini bahagia, demi lingkunganku beres, saya akan capek, ndak apa-apa, asal teman-temanku semua kebutuhannya terpenuhi. Loh, ini kan kalau orang ndak berpikir positif, optimis, susah. Kalau orang berpikirnya begini, alah, kayak Indonesia ini mbok presidennya malaikat juga akan tetap kacau. Kemungkinan orang yang berpikir semacam ini ndak akan berjuang lagi sudah. Wong malaikat aja nggak ngatasi, apalagi manusia. Mental belief on a just word-nya ndak keluar. Jadi yakinlah bahwa dunia ini bisa adil kok. Dunia ini bisa ditata. Wong manusia itu punya akal, manusia itu punya budi, bisa diberitahu, bisa diatur. Jadi ini lebih mudah membuat orang mau berkorban. Kita kan males mau berkorban capek-capek, tapi ndak mungkin Indonesia bisa damai, ndak mungkin kita ini bisa tentram, tawuran, ya wes, ndak jadi berarti. Ngapain kita capek-capek korban, ngapain kita capek-capek ngasih orang lain, sudahlah, ndak usah. Nah, ndak believe on a just word. Percayalah, mungkin kok lahirnya keadilan di muka bumi ini. Nah, ini orang yang mentalnya begini biasanya lebih mudah untuk dituntut berjuang, dituntut berkorban. Yang ketiga, orang yang mampu mengkontrol mentalnya, dirinya. Kalau di situ ditulis mengontrol diri secara internal. Nama lainnya orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya itu orang yang kalau ada wawasan baru yang baik, kalau ada kebenaran yang lebih benar dari yang dia yakini sebelumnya, ini mudah mengadaptasinya. Oh iya, saya kemarin salah, yang benar ini nih. Oke, sekarang aku ganti ini. Ini orang jago ini, bisa mengontrol dirinya. Banyak orang tidak bisa seperti ini. Banyak orang terkungkung oleh egonya. Ya menurut saya itu lebih benar sih, tapi mesti ono tapi nih, karena dia tidak mau jatuh. Nah, orang yang mampu mengontrol dimensi internal dirinya, ini orang yang bisa menguasai dirinya. Kalau waktunya ndak boleh, ya dia bisa bilang ke dalam dirinya, ndak, itu ndak boleh loh ya. Kalau waktunya boleh, kalau ini boleh. Nah, kalau ini bagus, meskipun bukan milikku tapi menurutku itu bagus, tapi yang ini menurutku jelek meskipun ini milikku sendiri. Ini susah orang bisa objektif dan mengontrol dirinya untuk berlaku objektif seperti ini. Tapi semakin orang bisa begini, semakin mudah dia berkorban. Misalnya korban itu membawa kepuasan diri loh. Kalau kita lihat orang lain bahagia, kita pun akan bahagia. Loh, ini orang yang bisa mengontrol dirinya, dia bisa bahagia beneran dengan cara memberi orang lain. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia sudah mampu menaklukkan dirinya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ego yang rendah. Ego yang rendah tadi, kayak tadi kan empati lawannya ego. Semakin rendah ego, semakin mudah orang berkorban. Semakin tinggi ego, semakin susah berkorban, atau kalau melakukan korban, pamrihnya besar. Nah, teman-teman, berarti lahirkan jiwa-jiwa penuh pengorbanan antara lain dengan cara peliharalah empati dalam dirimu, percayalah akan adanya dan mungkinnya dunia yang adil, tertib, baik. Kuasai dan kontrol dirimu. Dan yang terakhir, egomu jangan terlalu tinggi. Semakin tinggi egomu, semakin susah engkau berkorban untuk orang lain. Karena pikiranmu hanya tentang dirimu saja. Seolah-olah dunia ini isinya hanya engkau, dan seolah-olah engkau yang paling penting di muka bumi ini. Yang semacam ini biasanya susah berkorban, bahkan mungkin dia menuntut orang lain berkorban untuk dirinya.